Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, mari kita mundur ke malam paling genting dalam sejarah Indonesia, 15 Agustus 1945. Di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, suasana tegang menyelimuti pertemuan antara pemimpin tua dan pemuda revolusioner. Di meja perundingan, seorang pemuda berdiri tegak di hadapan Soekarno dan Hatta, melontarkan kalimat yang menggelegar dan tak terbayangkan beraninya. Jika Bapak tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini, akan terjadi pertumpahan darah. Pemuda itu adalah Wikana. Ultimatum ini adalah kunci yang membuka pintu proklamasi 17 Agustus. Keberanian Wikana menantang Dwi Tunggal, memicu sebuah operasi politik radikal, peristiwa Rengas Dengklok. Bersama Sukarni dan Chairul Saleh, Wikana adalah otak yang memastikan Soekarno dan Hatta segera mengambil langkah, lepas dari bayang-bayang Jepang. Siapa Wikana? Mengapa ia begitu berani mengancam pemimpin terbesar bangsa? Dan bagaimana perannya yang sempat terhapus dalam sejarah menjadi penentu kelahiran Republik? Mari kita selami kisah Wikana, sang negosiator garis keras yang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan. Kisah hidup Wikana yang lahir pada tahun 1914 di Sumedang, sebuah wilayah di Jawa Barat yang kental dengan semangat pergerakan, adalah sebuah narasi yang tak terpisahkan dari sejarah aktivisme radikal di Indonesia. Sejak memasuki masa remaja, jauh sebelum ia dikenal sebagai tokoh sentral di balik proklamasi, Wikana telah mengabdikan seluruh energi dan idealismenya untuk pergerakan politik bawah tanah. Ia secara fundamental menolak segala bentuk cara-cara kooperatif yang pada masa itu banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh senior yang ia anggap terlalu lembek dan penuh kompromi terhadap kekuasaan penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Pendidikan politik Wikana tidak ia peroleh dari sekolah formal semata, tetapi terbentuk secara keras dan tajam dalam lingkaran diskusi rahasia para pemuda, sosialis dan nasionalis garis keras. Disinilah ia menyerap pemikiran bahwa perjuangan sejati harus dilakukan tanpa meminta izin dari pihak kolonial, dan bahwa kemerdekaan harus direbut bukan dinanti. Pada masa pendudukan Jepang yang penuh penindasan 1942 sampai 1945, ketika banyak aktivitas politik diawasi ketat, Wikana justru semakin menancapkan pengaruhnya. Ia menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di kalangan kelompok yang kemudian dikenal sebagai golongan muda, yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi namun terorganisir rapi di Jakarta dan sekitarnya. Ideologi golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan kawan-kawannya memiliki pandangan yang sangat tegas dan fundamental mengenai hak atas kedaulatan. Kemerdekaan Indonesia harus dideklarasikan sebagai hasil murni dari perjuangan rakyat sendiri, sebuah hasil yang diperoleh melalui keberanian dan inisiatif, bukan sebagai hadiah belas kasihan dari Dai Nippon yang sudah takluk dan hancur. Oleh karena itu, mereka menolak segala bentuk kompromi atau strategi menunda-nunda, apalagi menunggu keputusan resmi dari badan-badan bentukan Jepang yang dianggap tidak memiliki legitimasi seperti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Pada pertengahan bulan Agustus 1945, ketika berita kekalahan Jepang melalui bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebar dengan cepat dan menciptakan vacuum of power di Jakarta, Wikana melihat ini sebagai waktu yang paling tepat sekaligus paling berbahaya. Di satu sisi, kesempatan emas untuk merebut kedaulatan telah datang.
Di sisi lain, keraguan dan kehati-hatian yang berlebihan dari para pemimpin senior golongan tua bisa membuat momentum emas itu hilang selamanya, terenggut oleh kembalinya sekutu atau Belanda. Maka pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, Wicana dengan rekam jejaknya sebagai ideolog yang berani, secara aklamasi dipilih oleh seluruh anggota golongan muda untuk menjadi juru bicara utama dan terdepan yang akan berhadapan langsung dengan otoritas Dwi Tunggal, Soekarno dan Hatta. Tugasnya adalah tugas terberat sekaligus paling heroik, menyampaikan ultimatum terakhir, memaksa Dwi Tunggal untuk segera dan tanpa tunda memproklamasikan kemerdekaan sebelum fajar menyingsing dan peluang itu lenyap. Ultimatum Pegangsaan. Ketegangan ideologis yang mendidih selama berbulan-bulan mencapai puncaknya di malam hari 15 Agustus 1945. Setelah menerima kabar pasti tentang kekalahan Jepang, golongan muda berkumpul di Menteng 31, dipimpin oleh Wicana, Chairul Saleh, dan Darwis. Mereka tahu waktu adalah esensi. Keraguan pemimpin bisa merenggut momentum emas kemerdekaan. Mereka bergerak ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Wicana sebagai juru bicara yang dikenal paling vokal dan radikal, berdiri tegak di hadapan Soekarno dan Muhammad Hatta. Suasana ruangan terasa mencekam, kontras dengan ketenangan yang biasanya dimiliki Soekarno. Wicana melontarkan tuntutan dengan nada tanpa kompromi, mencerminkan suara pemuda yang siap mati di medan laga. Kami, golongan muda, menuntut proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Kemerdekaan harus dideklarasikan sebagai hasil perjuangan rakyat, lepas dari segala ikatan dengan Jepang. Penundaan 1 jam pun adalah pengkhianatan terhadap revolusi. Soekarno yang dikenal berpegangan pada perhitungan matang dan prosedur formal PPKI mencoba menenangkan emosi Wicana. Dialog panas terjadi. Soekarno menanyakan kesiapan militer golongan muda untuk bertanggung jawab atas konsekuensi proklamasi. Soekarno yang memiliki pengalaman panjang dalam gerakan politik mencoba menguji keseriusan pemuda. Wicana merespons dengan emosi yang membara dan penuh amarah nasionalis. Ia melihat kehati-hatian Soekarno sebagai kelemahan di hadapan peluang historis. Di titik inilah, Wicana melontarkan frasa legendaris yang mengancam, "Jika Paduka tidak mau menyatakan proklamasi malam ini juga, besok pagi akan terjadi pertumpahan darah. Golongan muda akan mengambil alih pimpinan dan akan berjuang dengan kekuatan sendiri." Ancaman pertumpahan darah yang dikeluarkan oleh Wicana bukanlah ancaman kosong. Ia mencerminkan kesiapan para pemuda dan laskar untuk berperang melawan Jepang tanpa komando resmi jika proklamasi ditunda. Soekarno marah besar dengan ancaman tersebut, bahkan sempat dikabarkan berdiri dan menantang Wicana. Namun, desakan ini berhasil menanamkan urgensi ekstrim pada benak Dwi Tunggal. Mereka tidak punya waktu lagi. Meskipun gagal memaksa proklamasi di malam itu, ultimatum Wicana berhasil memicu langkah drastis. Golongan muda tahu, selama Soekarno dan Hatta berada di Jakarta, mereka akan terus terpengaruh oleh Jepang. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Wicana menjadi arsitek ideologis di balik peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan tindakan mengamankan tersebut sangat jelas. Isolasi. Memisahkan Dwi Tunggal dari lingkungan politik Jakarta yang dipengaruhi Jepang. Tekanan psikologis menciptakan tekanan agar Soekarno dan Hatta mengambil keputusan secara independen tanpa mengandalkan badan-badan buatan Jepang. Wicana dan Soekarni sebagai pelaksana utama telah berhasil melakukan manuver politik tingkat tinggi yang mengubah sejarah Indonesia dari jalur legalitas Jepang ke jalur revolusioner rakyat. Setelah seharian penuh negosiasi tegang di Karawang, Ahmad Subarjo akhirnya tiba di Rengas Dengklok. Subarjo berhasil meyakinkan Wicana dan Soekarni dengan jaminan yang diminta. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta keesokan harinya, 17 Agustus 1945, di mana ia bersumpah mempertaruhkan nyawanya.
Wicana yang sangat militan akhirnya setuju. Tuntutan utama golongan muda telah terpenuhi. Kemerdekaan diumumkan segera, murni inisiatif Indonesia. Keberanian Wicana telah menjadi kunci yang membuka pintu kemerdekaan di waktu yang paling genting. Malam perumusan, gema proklamasi, dan menjadi anggota parlemen. Setelah drama di Rengas Dengklok berakhir dengan kesepakatan, Wicana bersama para pemimpin golongan muda segera kembali ke Jakarta. Pagi menjelang, dan waktu untuk beristirahat sudah tidak ada. Mereka berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Meskipun Wicana tidak duduk di meja perumusan inti yang hanya diisi Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, kehadirannya di ruang tengah di antara puluhan tokoh lainnya sangat penting. Wicana adalah penjaga semangat radikal golongan muda. Ia mengawasi setiap langkah, memastikan janji di Rengas Dengklok dipenuhi. Proklamasi harus murni, tanpa ikatan Jepang. Ketika naskah tulisan tangan Soekarno selesai dan dibacakan, ia bersama Soekarni dan Chairul Saleh memastikan bahwa tidak ada kompromi bahasa. Ia setuju dengan usulan Soekarni agar naskah ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Dwi Tunggal. Penegasan ini merupakan kemenangan ideologis bagi Wicana. Kemerdekaan Indonesia dinyatakan sebagai hak yang direbut oleh bangsa sendiri, bukan izin dari siapapun. Di pagi hari 17 Agustus 1945, Wicana segera meninggalkan rumah Maeda. Tugas berikutnya adalah memastikan peristiwa krusial itu disaksikan oleh rakyat. Proklamasi diputuskan akan dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, secara sederhana untuk menghindari campur tangan Jepang yang masih bersenjata. Namun, kesederhanaan upacara tidak berarti sepi dukungan. Wicana memanfaatkan jaringan pemuda yang ia bangun di bawah tanah untuk melakukan mobilisasi massa secara senyap. Dalam waktu singkat, ratusan kemudian ribuan rakyat dan laskar pemuda telah berkumpul di depan rumah Soekarno. Dukungan politik, kehadiran massa yang terorganisir meskipun tanpa pengumuman resmi memberikan bobot politik yang luar biasa pada proklamasi. Momen ketika Soekarno membacakan teks proklamasi disaksikan oleh ribuan pasang mata, dan Wicana adalah salah satu arsitek yang memastikan dukungan rakyat hadir di sana. Wicana telah menyelesaikan tugasnya di hari bersejarah. Ia adalah pemicu, pengawas, dan mobilisator di detik-detik kelahiran Republik. Pasca proklamasi, peran Wicana bergeser ke ranah politik formal. Berdasarkan usulan golongan muda, ia diangkat sebagai salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen sementara Republik Indonesia. Di KNIP, Wicana terus menjadi suara kritis yang vokal. Melawan negosiasi lembek, ia memperjuangkan kebijakan yang radikal dan menolak negosiasi dengan Belanda di masa revolusi fisik. Wicana selalu menekankan bahwa kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tidak dapat ditawar-tawar. Ia menentang keras segala bentuk upaya kompromi yang dianggapnya akan merugikan kedaulatan negara. Peran pertahanan. Mengingat latar belakangnya yang militan, Wicana terlibat aktif dalam upaya pembentukan dan penguatan badan-badan rakyat dan militer. Ia berfokus pada pengorganisasian pemuda untuk melawan kembalinya Nika Belanga, agresi militer. Wicana memegang teguh ideologinya yang berhaluan sosialis dan nasionalis garis keras. Ia aktif dalam organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan buruh dan petani, serta menolak keras kapitalisme kolonial yang ingin ditanam kembali oleh Belanda. Membangun koalisi. Wicana membangun jaringan kuat di kalangan tokoh-tokoh sayap kiri dan aktivis buruh, termasuk di dalam Partai Komunis Indonesia yang saat itu masih menjadi bagian dari perjuangan nasional. Meskipun tidak menjabat posisi tertinggi, ia mewakili faksi yang memegang teguh prinsip non-kompromi dan berusaha menjaga semangat radikal revolusi di akar rumput. Kiprah Wicana setelah Rengas Dengklok membuktikan konsistensi ideologinya.
Ia tidak hanya berani menantang Dwi Tunggal, tetapi juga berani menghadapi Belanda di medan politik dan militer, menunaikan janjinya sebagai pemuda revolusioner. Pusaran ideologi dan konflik di masa revolusi. Setelah tahun 1946, politik Republik Indonesia mulai mengalami pergeseran tajam. Pemerintahan bergeser ke jalur diplomasi yang lebih pragmatis seperti perundingan Linggarjati di bawah Kabinet Syahrir, sementara kelompok Wikana dan kaum muda garis keras lainnya terus menuntut perjuangan bersenjata total dan non-kooperatif. Wikana yang memiliki latar belakang ideologi kiri dan sangat kritis terhadap imperialisme per kapitalisme, semakin lantang menyuarakan penolakan terhadap setiap perjanjian damai dengan Belanda yang dianggapnya merugikan kedaulatan bangsa. Juru bicara oposisi radikal. Di dalam KNIP, Wikana menjadi salah satu juru bicara utama faksi yang menentang keras perundingan Linggarjati. Ia merasa kecewa karena kemerdekaan yang direbut dengan darah di Rengas Dengklok kini dikompromikan di meja perundingan. Keterlibatan Wikana dalam ideologi sayap kiri membuatnya berada di posisi yang sangat rentan ketika terjadi peristiwa Madiun pada September 1948. Meskipun Wikana dan kelompoknya sering berseberangan dengan pemerintahan Hatta dan Soekarno, ia tidak secara langsung terlibat dalam pemberontakan bersenjata yang dipimpin Musso dari PKI. Namun, karena afiliasinya yang kuat dengan kelompok-kelompok kiri dan pandangannya yang radikal, ia tetap berada dalam daftar tokoh yang dicurigai oleh pemerintah pusat. Pembersihan politik. Pasca peristiwa Madiun, terjadi pembersihan politik terhadap tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan kelompok kiri. Banyak tokoh yang bersikap vokal dan radikal ditahan oleh pemerintah Republik yang saat itu berada di Yogyakarta. Meskipun Wikana secara pribadi berjuang untuk kemerdekaan, orientasi ideologisnya membuatnya rentan terhadap penangkapan. Selama revolusi fisik, Wikana pernah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Republik. Penahanan ini merupakan ironi yang pahit. Seorang pemuda yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk memaksa proklamasi, kini harus dipenjara oleh negara yang ia bantu lahirkan. Penahanan ini disebabkan oleh sikap kritis. Ia dianggap terlalu vokal dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjuang menstabilkan negara di tengah agresi Belanda. Afiliasi ideologis. Hubungannya dengan jaringan kiri yang kuat menjadikannya sasaran utama dalam upaya pemerintah memelihara stabilitas internal. Meskipun demikian, Wikana tetap teguh pada idealismenya. Ia keluar masuk penjara, tetapi semangatnya untuk mempertahankan kemerdekaan tanpa kompromi tidak pernah padam. Setelah masa revolusi berakhir pada tahun 1949 dan memasuki era demokrasi parlementer, Wikana tetap aksi di dunia politik. Namun, ideologinya yang konsisten sosialis dan radikal semakin berhadapan dengan arus politik nasional yang cenderung lebih tengah atau kanan. Wikana terus berjuang dalam organisasi dan partai yang mengusung ideologi kerakyatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya tokoh-tokoh baru, namanya yang seharusnya menjadi ikon Rengas Dengklok mulai meredup di panggung politik. Kisah Wikana pasca 1945 adalah cerminan dari tantangan pahit revolusi. Bagaimana seorang tokoh kunci yang memicu kelahiran bangsa harus berjuang keras di tengah konflik ideologi internal yang mengancam stabilitas dan bahkan menenggelamkan namanya sendiri. Tentu, kita akan menyusun bab 5 yang fokus pada nasib tragis Wikana di tengah puncak konflik ideologis nasional, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI tanpa membahas akhir hayatnya secara definitif. Nasib tragis di pusaran angin ideologi, hilangnya sang penuntut kemerdekaan. Pada era politik yang mendidih, yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, sekitar akhir 1950-an hingga puncaknya pada 1965,
Wicana tetap teguh dan aktif dalam orbit organisasi politik yang berhaluan kiri, memegang teguh idealisme sosialis nasionalis yang telah ia yakini sejak masa mudanya. Konsistensi ideologinya yang keras dan tak tergoyahkan membawanya ke lingkaran tertinggi kekuasaan. Ia sempat menjabat sebagai salah satu menteri negara dalam kabinet Dwi Korra, sebuah penunjukan yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Presiden Soekarno, yang juga penganut Marhainisme, sangat menghargai dan mengakui kekuatan ideologinya yang konsisten sosialis dan nasionalis kerakyatan. Meskipun demikian, posisi Wicana di puncak kekuasaan saat itu sangatlah rentan, rapuh, dan berbahaya. Jakarta adalah sebuah kancah politik yang mendidih, di mana persaingan politik sengit terjadi antara kekuatan-kekuatan raksasa seperti TNI AD yang anti-komunis, PKI dengan basis massa yang militan, dan faksi-faksi politik lainnya. Wicana dengan sejarah panjang afiliasinya yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok kiri dan pemuda radikal, secara otomatis terlempar ke pusat pusaran konflik ideologi yang memanas hingga mencapai titik didihnya. Ia berdiri di garis demarkasi yang semakin tipis antara kawan dan lawan, sebuah posisi yang tak memiliki jaminan keamanan. Titik balik yang paling kejam dan tragis dalam keseluruhan kisah heroik Wicana terjadi seiring dengan meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, G30S PKI. Meskipun sumber-sumber sejarah modern dan investigasi terkini umumnya cenderung menyatakan bahwa Wicana tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan teknis gerakan kudeta yang gagal tersebut, namun afiliasi politiknya dengan kelompok-kelompok kiri pada masa lalu yang keras, serta kedekatannya dengan Presiden Soekarno, membuatnya segera dan tak terhindarkan menjadi target utama dalam gelombang penangkapan, pembersihan, dan pembalasan yang terjadi secara brutal dan masif pasca peristiwa tersebut. Setelah G30 SPKI, terjadi pembersihan ideologis besar-besaran yang ditujukan kepada semua individu yang diduga terlibat atau berafiliasi, sekalipun hanya secara ideologi semata, dengan PKI atau organisasi di bawah pengaruhnya. Wicana termasuk salah satu tokoh sentral yang ditangkap oleh aparat keamanan yang bergerak sangat cepat tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sejak penangkapannya pada akhir tahun 1965, nasib Wicana menjadi sebuah misteri abadi yang tidak pernah terpecahkan secara resmi dan secara mendalam melukai sejarah bangsa. Wicana, sang pemuda pemberani yang tanpa ragu berhadapan langsung dengan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di malam proklamasi, sosok yang mempertaruhkan nyawanya demi menjamin kemerdekaan murni bangsa, kini menghilang tanpa jejak. Namanya lenyap dan akhir hidupnya dibungkus oleh ketidakjelasan di tengah transisi kekuasaan ke Orde Baru. Misteri ini adalah luka terbesar yang sangat mengharukan. Seorang pahlawan yang jasanya secara historis memastikan hari kemerdekaan bangsa dapat dideklarasikan dengan martabat, justru secara tragis kehilangan haknya atas eksistensi dan namanya sendiri di tengah pergolakan politik internal. Peran vitalnya dalam sejarah sebagai pemuda yang melontarkan ultimatum berdarah seolah-olah secara keji dihapus, dibungkam dan dikubur hidup-hidup oleh arus deras kekuasaan baru yang berupaya menata ulang narasi sejarah. Namanya tenggelam, perjuangannya dibungkam, dan nasibnya menjadi salah satu trauma dan misteri paling menyakitkan dalam sejarah modern Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap kebenarannya. Misteri, pengakuan, dan warisan abadi, keadilan bagi sang penuntut kemerdekaan. Setelah penangkapannya yang sepi dan tanpa saksi pada akhir tahun 1965, Wicana, sosok kunci yang keberaniannya memicu peristiwa Rengas Dengklok dan secara historis mempercepat proklamasi, benar-benar menghilang secara total dari seluruh catatan publik dan arsip kenegaraan. Nasibnya yang tragis dan misterius menjadi salah satu babak paling gelap,
paling memilukan dan paling memalukan dalam sejarah politik pasca kemerdekaan Indonesia. Ketidakjelasan yang menyelimuti akhir hidupnya adalah sebuah pengingat yang sangat menyakitkan bagi bangsa. Betapa rapuhnya nasib seorang pahlawan, betapa rentannya sebuah kehormatan ketika berhadapan langsung dengan pusaran konflik politik internal yang kejam, yang didorong oleh hasrat kekuasaan yang tak terkendali. Nama Wikana yang seharusnya diukir tebal dan dikenang abadi sebagai simbol keberanian dan idealisme pemuda yang murni, justru secara keji tenggelam di tengah lautan propaganda dan pergolakan kekuasaan yang mendirikan rezim baru. Seiring dengan berjalannya waktu dan meredanya tekanan ideologi dari rezim yang berkuasa, para sejarawan, akademisi, dan generasi penerus mulai secara sistematis dan heroik berupaya mengembalikan posisi Wikana ke tempat semestinya dalam narasi besar proklamasi. Jasanya yang tak terbantahkan dalam menyampaikan ultimatum berdarah dan memicu peristiwa Rengas Dengklok diakui secara luas sebagai faktor penentu yang membuat kemerdekaan Indonesia terjadi tepat pada 17 Agustus 1945, bukan pada tanggal-tanggal setelahnya yang berisiko diintervensi oleh sekutu. Meskipun afiliasi ideologis Wikana di akhir karirnya kontroversial dan menjadi alasan utama penangkapannya, negara, setelah melalui refleksi panjang, akhirnya memutuskan untuk secara resmi mengakui peran vital Wikana di masa pergerakan dan revolusi. Pada tanggal yang bersejarah, 7 November 2007, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi Pahlawan Nasional Republik Indonesia kepada Wikana melalui SK Presiden RI nomor 061/TK tahun 2007. Penganugerahan ini melampaui sekadar rekonsiliasi. Ia adalah pernyataan filosofis yang sangat tegas dari negara. Jasa melampaui sengketa. Peran esensial Wikana sebagai penekan momentum proklamasi adalah jasa yang mendahului dan harus melampaui segala sengketa politik dan konflik ideologis yang terjadi setelahnya. Kebaikan utama yang ia lakukan di tahun 1945 harus diakui tanpa syarat. Keadilan sejarah. Gelar pahlawan nasional ini adalah instrumen resmi yang memastikan bahwa nama Wikana, sang pemuda yang berani menantang dan mengancam Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, tidak akan lagi dihapus atau dibungkam oleh siapapun dalam narasi sejarah Indonesia. Kisah Wikana yang berakhir misterius namun berujung pada pengakuan, meninggalkan warisan yang sangat kuat, mendesak dan tak ternilai harganya bagi generasi penerus bangsa. Urgensi tindakan dan momentum sejarah. Ia mengajarkan sebuah kebenaran politik yang pahit dan mendalam, bahwa dalam politik, momentum adalah segalanya. Keberanian mengambil risiko yang dihitung secara matang di saat yang paling tepat dan paling berbahaya adalah kunci absolut untuk mencapai perubahan revolusioner. Menunda tindakan sama saja dengan mengkhianati takdir. Kejujuran ideologis tanpa kompromi. Wikana adalah simbol hidup dari idealisme tanpa kompromi. Ia menolak keras kemerdekaan sebagai hadiah pemberian dari siapapun dan menuntut kedaulatan yang murni, lahir dari keringat dan darah, atas nama rakyat Indonesia sendiri. Idealismenya adalah standar etis bagi setiap aktivis. Pengingat tragis untuk keadilan. Akhir hidupnya yang misterius menjadi pengingat yang penting dan menyakitkan bagi bangsa untuk senantiasa jujur dan adil pada sejarahnya, untuk mengakui semua pihak yang berkontribusi, bahkan mereka yang kemudian menjadi korban dari kejamnya konflik ideologi dan transisi kekuasaan internal. Wikana, sang penuntut kedaulatan yang nasibnya berakhir tragis dan misterius, kini abadi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa suara pemuda yang radikal dan jujur memiliki kekuatan transendental untuk mengubah jalannya takdir sebuah bangsa. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah menyelesaikan perjalanan intelektual yang mendalam, membedah setiap alur krusial dalam kisah Wikana, sang penuntut kemerdekaan. Kisah beliau bukan hanya tentang tanggal dan tempat bersejarah,
ini adalah kisah tentang kekuatan ideologis dan keberanian moral yang mengubah nasib sebuah bangsa. Beliau mengajarkan kita sebuah pelajaran esensial bahwa keberanian adalah kunci utama yang membuka pintu kedaulatan. Tanpa ultimatum berani yang ia sampaikan di malam mencekam 15 Agustus 1945, tanpa ketegasan yang menolak segala bentuk keraguan, kisah proklamasi kita mungkin harus ditulis ulang, kehilangan momentum vitalnya, dan bahkan terancam dinilai sebagai hasil negosiasi atau hadiah semata. Wicana adalah sosok yang memastikan martabat proklamasi. Ia menuntut agar kemerdekaan lahir dari gairah revolusi, bukan dari izin pihak asing. Jika kisah sang arsitek tekanan ini, kisah tentang idealisme yang militan dan aksi yang tak kenal kompromi, telah menyentuh batin kalian dan menguatkan pemahaman kalian tentang arti kedaulatan, mohon tunjukkan dukungan tulus dan apresiasi kalian dengan menekan tombol like di bawah video ini. Dukungan kalian adalah pengakuan bahwa prinsip lebih berharga daripada pragmatisme. Saya ingin menutup sesi refleksi kita dengan mengajak kalian semua merenungkan sebuah pertanyaan filosofis yang fundamental dan krusial bagi identitas kebangsaan kita. Mengapa keberanian pemuda seperti Wicana dan Sukarni yang berani menantang otoritas senior mereka sendiri dan mengambil inisiatif di ambang batas bahaya begitu penting dan esensial untuk mengesahkan bahwa proklamasi kemerdekaan adalah hasil murni dari perjuangan rakyat sendiri dan bukan sekedar hadiah kemurahan hati dari Jepang yang sudah takluk? Mengapa validasi dari golongan muda menjadi penentu legitimasi revolusioner kita? Tuliskan pandangan kalian, analisis mendalam, dan keyakinan kalian tentang makna kedaulatan murni ini di kolom komentar. Jangan biarkan kisah-kisah penuh integritas, keberanian ideologis, dan aksi nyata yang membentuk fondasi moral dan politik bangsa ini hilang tertelan oleh ingatan yang serba cepat. Subscribe channel Dongeng Sejarah untuk terus merawat dan menjaga api ingatan kolektif, memastikan bahwa semangat kedaulatan yang murni yang diperjuangkan Wicana terus menyala di setiap hati generasi penerus. Terima kasih atas waktu berharga kalian, atas refleksi mendalam kalian, dan atas idealisme kalian yang tak pernah padam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam kedaulatan, salam perjuangan murni.